Bab 539. Menari bersama. Kamu, Audrey Han ingin membela diri, tetapi ketika dia membuka mulutnya, bibirnya ditekan lagi, dengan arogan menarik semua napasnya, dan memblokir semua kata-katanya. Membiarkan dia mencari dalam gelap. Audrey Han juga perlahan tersadar dan mendorongnya menjauh dengan paksa. Golden Ye terhuyung mundur beberapa langkah, tetapi dia dengan cepat mendekat lagi. Tetapi pada saat ini Audrey Han dengan cepat menemukan sakelar lampu di sebelahnya dan langsung menekannya. Dalam ruangan menjadi cerah lagi. Audrey Han melihatnya dengan jelas, kemudian menyadari bahwa dia mengenakan topeng abu-abu perak, dan dekorasi di sudutnya tampak agak familiar. Cahaya yang kembali terang membuat Golden Ye tercengang, tetapi dia dengan cepat bereaksi. Matanya di bawah topeng menyipit. Dia memandang Audrey Han dan tidak berbicara. Setelah saling menatap sebentar, Audrey Han mengerutkan kening. Dekorasi di topengmu. Golden Ye membungkuk, menatapnya dengan menggoda, tidak bertanya siapa aku. Audrey Han. Dia mencondongkan tubuh lebih dekat, sepertinya meskipun 5 tahun telah berlalu, kamu belum seutuhnya melupakanku. Apa yang dikatakan ini? Audrey Han seolah telah dibaca isi hatinya. Dia sedikit panik, mengangkat kepalanya dan memelototinya. Mengapa kamu muncul di sini seperti ini? Jika aku tidak salah ingat, kamu tidak ada dalam daftar perjamuan malam ini, kan? Oh. Senyum di bibir Golden Ye semakin dalam, dan tatapannya menjadi lebih menggoda. Apakah kamu juga secara khusus mengamati apakah ada aku atau tidak? Audrey Han. Dia mungkin sudah sedikit mabuk, jadi mengatakan kata-kata semacam ini yang membuat pihak lain mengambil keuntungan. Memikirkan hal ini, dia berhenti berbicara dan memelototinya dengan marah. Tapi tidak tahu bahwa dia baru saja dicium oleh Golden Ye, bibirnya sedikit merah dan bengkak, dan tatapannya agak kabur. Wajahnya diwarnai dengan warna anggur yang menawan, gaun itu sendiri membuatnya cantik malam ini. Pada saat ini, Golden Ye memandang Audrey Han di depannya, dan tenggorokannya bergerak tanpa sadar. Dia yang begitu cantik, tetapi dia dilihat oleh pria lain begitu lama. Golden Ye memegang tangannya dan berkata, kamu tidak boleh lagi memakai pakaian seperti ini di depan pria lain. Audrey Han mengerutkan kening dan ingin melepaskan tangannya, tetapi tangan Golden Ye memegangnya seperti rantai. Dia berkata dengan tidak sabar, lepaskan aku. Golden Ye tidak melepaskannya, tetapi sambil menggaruk telapak tangannya. Saat Audrey Han melawan, dia menggenggam jari-jarinya erat-erat dan memegang tangannya erat-erat. Bajingan ini. Audrey Han menggertakkan giginya karena marah. Awalnya dia bisa mengganti rok yang rumit selama dia tidak mendobrak masuk. Tapi pria ini mendobrak masuk, sehingga dia tidak bisa mengganti roknya. Sekarang berada begitu dekat, hampir merampas napasnya. Golden Ye tidak berbicara, dia tampak menikmati suasana ini, dengan sepasang mata hitam pekat menatap lurus ke arahnya. Tidak bergerak. Dengan mata panas seperti itu, Audrey Han merasa hampir akan membakar sebuah lubang di wajahnya. Dia memelototinya dengan benci, menatap topeng di wajahnya dan merasa tidak senang. Dia mengulurkan tangannya yang lain untuk menarik topengnya. Sebelum tangannya menyentuhnya, Golden Ye menggenggam tangannya yang lain. Aku tadi mengatakan lepaskan, apakah kamu mendengarnya? Mungkinkah kamu ingin aku tampil di depan semua orang dengan memakai topeng sepertimu? Audrey Han mencibir, aku tidak memiliki minat santai sepertimu, kamu. Dia belum menyelesaikan kata-katanya, tetapi Golden Ye tiba-tiba melepas topeng di wajahnya, dan kemudian meletakkannya di wajah Audrey Han. Audrey Han tercengang. Ujung hidungnya menyentuh sesuatu yang dingin, tetapi topeng yang dikenakan Golden Ye tadi masih membawa suhu wajahnya, sehingga menutupi wajahnya seolah-olah kedua wajah itu melekat erat. Jadi Audrey Han tidak bisa menahan diri untuk tidak tersipu, dan berkata dengan sedikit kesal, apa yang kamu lakukan? Awalnya itu memang satu set. Golden Ye mengangkat tangannya dan mengikat tali di belakang topeng untuknya.
Saat mengikat tali, dadanya bergoyang di depan matanya, dan bau yang familiar melekat di sisinya. Meskipun keduanya sudah saling kenal begitu lama, tetapi Golden Ye tidak pernah bertindak lembut seperti yang dia lakukan hari ini. Tiba-tiba, Audrey Han merasa sedikit hangat di matanya. Dia menurunkan matanya dan menggigit bibir bawahnya dengan keras. Tidak bisa berhati lembut, sama sekali tidak bisa berhati lembut. Dia tidak akan pernah melupakan kekejaman Golden Ye tahun itu. Di tahun pertama dia pergi, kekejaman Golden Ye hampir seperti mimpi buruk yang dia mulai setiap malam ketika dia menutup matanya. Setahun kemudian situasi ini mereda, dan dia masih kadang-kadang mengalami mimpi buruk. Memikirkan hal ini, Audrey Han menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya, dan bertanya dengan pelan. Bukankah kakakku yang memesan gaun itu? Mengapa kamu memiliki satu set topeng? Perancangnya tidak. Dia tidak mengatakannya bukan. Golden Ye menjawab kata-katanya dan menjelaskan dengan suara rendah, itu karena aku tidak membiarkannya mengatakan. Apa maksudnya ini? Audrey Han menutup matanya dan mencoba mengendalikan emosinya. Golden Ye menyipitkan matanya dan menatapnya, karena takut dia akan merasa tidak enak. Sekarang menghadapi wanita di depannya, Golden Ye berada dalam situasi panik, tanpa sadar ingin menyenangkannya, dan takut dia tidak mau menerima atau marah. Tampaknya titik pusatnya berputar di sekelilingnya. Bahkan gaun yang dipesan kakakku, kamu harus campur tangan di dalamnya. Audrey Han mengangkat kepalanya dan menatapnya. Golden Ye terkejut, sedikit panik ketika melihat tatapannya yang bertanya, bibir tipis tanpa sadar berkata, apakah kamu tidak menyukainya? Sebelum Audrey Han berbicara, Golden Ye berkata lagi, kalau begitu aku tidak akan melakukan ini lagi kelak, atau tanyakan maksudmu terlebih dahulu sebelum melakukannya. Golden Ye, kapan kamu menjadi begitu merendah? Audrey Han akhirnya tidak bisa menahan dan berteriak, aku lebih suka kamu memperlakukanku seperti yang kamu lakukan sebelumnya, selalu memanggilku wanita bekas, menganggapku sebagai wanita yang mencintai kesombongan dan hanya memiliki uang di mataku. Tiba-tiba musik merdu terdengar jelas dan nyaman di ruang ganti yang sunyi. Audrey Han mendengarnya, mengenali bahwa itu adalah musik yang merdu, cocok untuk menari. Sambil memegang tangannya, tangan Golden Ye melingkari pinggangnya, suaranya terdengar serak, berpakaian begitu bagus, jika tidak menari bukankah sia-sia saja, bagaimana menurutmu? Suara musik terus berdering tanpa henti, dan semua ini jelas merupakan persiapan Golden Ye. Tapi musiknya tidak bisa berbunyi dengan sendirinya, terlihat masih ada orang yang dibeli Golden Ye di dalam perjamuan. Audrey Han mengerutkan bibirnya, ketika dia ingin menolaknya, Golden Ye sudah mulai berdansa. Awalnya dia ingin menolak, tetapi mata Golden Ye tampaknya memiliki kekuatan magis, menyebabkan dia secara bertahap kehilangan perlawanan, dan kemudian mengikuti langkahnya mengikuti irama melodi. Audrey Han berpikir, mungkin saat ini, dia mungkin melupakan masa lalu. Hanya saat ini, bersambung.